Likos itu kita pertama sih berawal dari kumpul-kumpul biasa yang kebetulan satu varian motor. Setelah itu kita berbagai pertemuan berikutnya kita mempunyai hobi yang sama, pendapat yang sama. Akhirnya kita ingin membentuk suatu komunitas yang bertujuan untuk berguna bagi masyarakat sekitar serta bisa menyalurkan hobi-hobi kita. Kita pertama itu membentuk komunitas yang bernama tuh NVLF HS yang menginduk ke NVLF-I, New Fiction Lightning Family Indonesia. Tapi karena ada suatu hal, akhirnya kita memutuskan untuk melepas dari NVLF-I dan akhirnya kita memutuskan untuk mengganti nama Likos, itu Lightning Community Salatiga yang murni independen. Untuk Mas Febri bisa menjelaskan tujuan dari Likos itu sendiri gimana? Dari 30 member Likos yang terdaftar, kami memfasilitasi berbagai hal, antara lain bakti sosial, silaturahmi antar anggota, yang intinya untuk mempererat tali persaudaraan antar anggota. Itulah Likos. Orang pun datang dan akan kembali, kehidupan kan jadi satu. Kalau sistem di Likos itu, setahu saya, apa Mas Heri? Sistem di Likos itu sistemnya seperti keluarga kita, seperti keluarga. Jadi kita itu komunitas bukan klub. Kalau misalnya Jadi kita itu lebih seperti keluarga. Mungkin kalau di klub motor mereka cuma kumpul untuk mencari kesenangan sendiri, jalan-jalan seperti otomotif. Tapi di komunitas kami di Likos, ya mungkin sama dengan yang lain pun, tapi kita juga ada sedikit perbedaan. Di tempat kami menganggap anggota kami adalah keluarga. Di situ kita kumpul bareng, kita silaturahim dengan sesama anggota. Diadakan mungkin seminggu sekali datang ke rumah salah satu anggota, seperti ya kumpul-kumpul lah. Di Likos pun kita ada sistem keuangan. Mas Fau, kalau di Likos itu sistem keuangannya gimana, Mas? Sistem keuangannya kita ada kas, dibayarkan itu setiap kopdar atau sebulan sekali. Kalau kegunaan uang itu buat apa tuh, Mas Heri? kegunaan uang itu beberapa persen untuk sosial, beberapa persen untuk acara-acara internal. Terus kalau misalnya ada anggota yang membutuhkan uang atau apa itu bisa pinjam dulu, nggak apa-apa itu. Jadi kayak semacam koperasi Mas juga, Mas ya? Iya, seperti itu. jadi mensejahterakan anggota juga ini. Cahaya cinta perlahan menyilaukan, itulah mimpi kehidupan kedua. Mimpi itu dari mana datangnya? Oke, kita untuk perekrutan anggota di Likos sendiri, kita ada aturan yang mungkin diberlakukan untuk anggota yang mau bergabung ke Likos. Yang utama satu, mengikuti kopdar selama 3 kali, dan selama 3 kali berturut-turut dalam 1 bulan kita dikasihkan formulir. Di dalam formulir tersebut berupa ada perjanjian dan peraturan-peraturan yang kiranya ada semacam peraturan untuk gimana caranya untuk masuk ke Likos, peraturan, kemudian sanksi-sanksi. Perjanjian tersebut nanti ditandatangani oleh pihak yang mau bergabung ke anggota itu sendiri dan ditandatangani oleh jajaran pengurus. Untuk mengantisipasi seandainya ada salah satu anggota yang mengundurkan diri
terus ada anggota yang menyalahgunakan peraturan ADART yang diberlakukan di Likos. Bertujuan untuk mengkondisikan seberapa member yang kita punya, gitu ya Mas ya. Ya. Untuk perekrutan member sendiri, selain 3 kali kopdar berturut-turut dalam 1 bulan, kemudian harus mengikuti semua kegiatan yang telah diagendakan oleh pengurus Likos. Setelah mengikuti, nanti dari kepengurusan baru berhak memberikan nomor member kepada yang bersangkutan, seperti itu. Hanya mau menambahkan, semua peraturan itu tidak mengikat, tetapi tetap diutamakan keluarga, pendidikan, sama pekerjaan. Oke. Kemudian ada aturan lagi yang kita berlakukan di Likos sendiri. Untuk setiap member yang sudah kita akui sebagai anggota, itu mendapatkan 1 buah bukti bahwasanya anggota tersebut diakui di Likos berupa KTA. KTA itu sendiri itu bukti bahwasanya member tersebut sudah resmi menjadi anggota bagian dari Likos, keluarga besar Likos. Untuk pencabutan dari member itu juga ada aturan tersendiri. Yang pertama, di ADART kita memperlakukan karena ada penyalahgunaan ADART, terus ada tindak kriminal, penyalahgunaan jenis narkoba, itu kita buat semacam tindak peringatan. Yang pertama itu peringatan secara lisan, kita berlakukan selama 3 bulan ya Mas ya. 3 bulan tidak ada respon dari member yang bersangkutan, kita layangkan surat tertulis. Seandainya selama 6 bulan tertulis juga tidak menanggapi lagi dari kepengurusan dan kita dari divisi tatip yang berlaku di Likos, kita berhak mencabut identitas keanggotaan, yaitu berupa pencabutan semua atribut di Likos, termasuk nomor member, KTA, dan atribut yang kita punya di Likos, hem dan jaket. Dan pencabutan itu tidak semata-mata untuk kita lepas dari keanggotaan. Mungkin dari anggota tersebut mau bergabung lagi, kita berlakukan kembali lagi, kita anggap sebagai member awal kita masuk ke Likos gitu. Sebagai slogan kita, persaudaraan tanpa batas, kita tidak membatasi semua anggota yang mau gabung ke kita. Yang penting dari anggota yang mau gabung ke kita bisa menunjukkan loyalitas ke Likos, menjaga nama baik Likos. Kita tidak membeda-bedakan bahwasanya dari member tersebut harus memakai New Fashion Lightning. Kita bisa merekrut anggota dari varian yang lain, dalam arti itu untuk menjaga nih bahwasanya kita tidak membeda-bedakan antara rider dengan jenis yang kita pakai. Mungkin untuk yang katakanlah all fiction itu kita bedakan untuk membernya, untuk nama member mungkin dari stiker atau dari nomor register, juga warna dari stiker juga lainnya. Jadi seperti katakanlah untuk all fiction itu nanti kita sendirikan, jadi seperti member apa ya namanya itu apa namanya member support seperti itu. Okay. Jawab ada di ujung langit. Kita kesana dengan seorang anak, anak yang tangkas dan juga pemberani. Ya mungkin menurut saya buat nambah teman, nambah saudara gitu. Kita kan yang namanya orang apa ya, ya kita kan di sini bekerja perantauan. Ntar kita yang namanya manusia, di mana-mana ada kesusahan kita nggak bakalan seneng, nggak bakalan itu kalau nggak ada teman-teman semuanya gitu. Ya intinya buat tali persaudaraan. Mungkin itu ya semuanya ya. Yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal, yang kita yang tidak akrab jadi akrab, mengenal loh. Mas Edi apa Mas David
ya kan tadinya kita jadi nggak kenal, kita ketemu ya akhirnya ya alhamdulillah bisa kenal, bisa berbicara apa gimana lah gitu. Intinya untuk tali persaudaraan, tadinya kan nggak kenal Mas Renda jadi kenal gitu. Kami dari Ligos lan awake dhewe tresno karo Ligos. Ligos, yes! Tarunglah dagangmu dengan segala kemampuan yang ada. Bila kembali dari langit, semoga hidupkan jadi lebih baik. Ya, saya lama ini gabung di Ligos. Alasannya di sini Ligos memberikan kesempatan saya untuk mengeksplor sepeda motor saya. Ya, di sini Ligos juga nggak akan beda-bedain apa sih modelnya kayak gimana. Yang penting safety ya. Kita tetap mengutamakan peraturan lalu lintas dan Ligos sendiri mendukung. Saya juga nggak akan selisihkan ini motor seperti ini, saya buat minor ini juga kita nggak diberikan peraturan seperti itu. Jadi Ligos good lah. Oke, untuk saya pribadi saya mendukung suami saya. Karena menurut saya itu community yang positif. Jadi kayak paguyuban, suka mengadakan acara yang ada bakti sosial. Terus kebersamaannya juga bagus, solidaritas ya. Terus baguslah intinya. Sip. Kalau dari saya, awalnya saya tuh agak berpikir negatif ya soal komunitas motor. Soalnya yang kelihatan di TV itu banyak yang ugal-ugalan, orang-orangan, jalannya asal-asalan. Nah, setelah itu saya diajak oleh beliau untuk ikut di Kopdar. Dan melihat secara langsung, mengalami secara langsung, bertemu dengan teman-teman, menambah saudara juga. Akhirnya saya juga mengetahui bahwa ternyata komunitas ini tidak hanya sekedar komunitas motor, tapi juga ada sosialnya juga, ada untuk perhatian ke orang lain, seperti ketika dalam touring perjalanan itu pun keselamatan tidak hanya keselamatan komunitasnya aja, tapi juga keselamatan pengguna jalan yang lain. Ada yang membukakan jalan juga ketika ada mobil yang mau lewat, itu juga suatu penghargaan dari suatu komunitas itu tersebut. Dan itulah sejarah dari kami, sedikit cerita dari kami dari Ligos.